Hah? Baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah dengan tema sholat penghubung langit dan bumi. Sholat adalah tiang agama. Ini bukan hanya ungkapan simbolik, tetapi kenyataan yang menggambarkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Sholat bukan hanya sebuah ritual, melainkan fondasi utama kehidupan seorang muslim. Sholat merupakan momen paling intim antara hamba dan Tuhannya. Dalam sehari kita diperintahkan untuk menunaikan sholat 5 waktu sebagai bentuk kedekatan, komunikasi, dan penghambaan. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama sholat adalah untuk mengingat Allah, memperbarui hubungan kita dengannya, dan menghidupi hati yang mulai lalai. Sholat bukan hanya sekedar aktivitas fisik berupa rukuk dan sujud. Sholat adalah aktivitas spiritual yang mengangkat rohani kita menuju Allah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan sepelekan momen sujud, karena disitulah letak penghambaan yang paling tulus dan kedekatan yang paling nyata. Mari kita hidupkan kembali sholat kita. Jangan sampai sholat hanya menjadi rutinitas kosong. Kita juga perlu memperbaiki kualitas sholat kita dengan cara pertama, niatkan sholat dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang menghadap Allah, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kedua, pahami makna dari setiap bacaan dalam sholat. Ketiga, lakukan sholat dengan tenang, tidak terburu-buru. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sholat dengan tumakninah, yaitu dengan ketenangan dan penghayatan. Keempat, perhatikan kebersihan lahir dan batin melalui wudhu dan pakaian yang suci. Kelima, usahakan sholat di awal waktu. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, ketika habis membelisa, ketika hidup terasa berat, ketika rezeki terasa sempit, maka kembalilah ke sholat.
Jangan menunda-nunda sholat hanya karena urusan dunia. Karena sesungguhnya sholat adalah solusi dari segala kegelisahan. Sholat adalah sumber ketenangan, bukan sekedar kewajiban, tetapi juga obat hati. Allah menjanjikan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Maka jika kita ingin keberuntungan dunia dan akhirat, maka mulailah perbaiki dari sholat kita. Sebelum saya akhiri ceramah ini, mari kita tutup dengan doa. Allahumma ij'alni sholatana nura wa Allahumma ij'alni sholatana nura wa khusyu'ana haqiqiyya wa sujudana qurban ilaik ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah sholat kami sebagai cahaya dalam hidup kami. Jadikan kekhusyukan kami sebagai kenyataan dalam hidup, dan jadikan sujud kami sebagai jalan terdekat menuju-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Demikianlah ceramah singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran agar kita tidak selalu meninggalkan sholat dan juga selalu memperbaiki sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.